Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, seorang wisatawan asal Medan, Sumatera Utara nekat memanjat tebing kars yang cadas di Pucok Krung, Kabupaten Aceh Besar. Akibatnya pria itu terjebak di tebing lebih dari 4 jam. Inilah proses evakuasi seorang pemuda, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara yang terjebak di tebing akibat nekat memanjat tebing cadas saat berwisata bersama temannya di kawasan pemandian Pucok Rueng, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu sore. Korban yang memanjat tebing alam tanpa pengaman tersebut awalnya hanya iseng. Namun sesaat sampai di ketinggian 9 meter dengan kondisi sore hari yang mulai gelap, membuat korban panik hingga terjebak dan tidak bisa turun lagi. Teman korban yang masih berada di bawah akhirnya melaporkan ke Basarnas Banda Aceh dan langsung mengevakuasi korban. Korban berhasil diturunkan dengan selamat pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat setelah proses evakuasi berjalan selama 1 jam lebih. Korban bersama rekan-rekannya pergi untuk melaksanakan semacam wisata. Kemudian korban merasa mampu untuk menaiki tebing. Setelah menaiki tebing, muncul keraguan korban untuk menurunin kembali ke bawah. Seperti itu. Akhirnya dia tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Usai dievakuasi, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Lantaran korban masih dalam kondisi sehat, tidak perlu penanganan medis apapun. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Kita ke informasi Miss Universe Organization yang menghentikan kerjasama dengan penyelenggara Miss Universe Indonesia, PT Capella Swastika Karya. Penghentian kerjasama ini buntut dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah finalis Miss Universe Indonesia 2023. Miss Universe Organization memutuskan menghentikan kerjasamanya dengan PT Capella Swastika Karya yang memegang hak penyelenggaraan Miss Universe Indonesia. Hal ini disampaikan melalui akun media sosial @MissUniverse pasca ramai pemberitaan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis Miss Universe Indonesia 2023. Dalam keterangan resmi, Miss Universe Organization mengatakan telah mempelajari kejadian pada penyelenggaraan Miss Universe Indonesia. Mereka menilai kemitraan itu tidak memenuhi standar etika dan harapan. Akibatnya, mereka mencabut lisensi hak penyelenggaraan Miss Universe Indonesia melalui PT Capella Swastika Karya. Miss Universe Organization juga meminta maaf pada kontestan Miss Universe Indonesia karena mengalami kejadian buruk pada saat body checking. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima laporan dari para korban terkait dugaan pelecehan seksual berupa pemeriksaan tubuh terhadap sejumlah kontestan Miss Universe Indonesia. Sejumlah korban dipaksa melepas pakaian dan difoto di ruangan terbuka. Oleh karenanya, langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik, kita sudah melaksanakan olah TKP dan tentunya kita akan memeriksa korban tentunya yang memang saat ini menurut keterangan pelapor trauma ya. Dan kita akan melaksanakan pendampingan secara psikologis. Kemudian juga kita akan melibatkan beberapa ahli terkait dengan delik yang terjadi ini, termasuk digital forensik. Seakan tidak terima atas tuduhan yang diarahkan padanya, Poppy Capella, Direktur Capella Swastika Karya, meresponnya dalam sebuah unggahan di akun media sosial. Ia menyatakan pemberitaan tentang dugaan pelecehan seksual yang beredar adalah spekulasi dan menyudutkan dirinya. Ia juga mengklaim tidak terlibat dalam proses body checking seperti yang ramai diberitakan. Poppy Capella juga berniat menuntut balik secara perdata dan pidana atas dugaan penyebaran kabar bohong dan pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Istana Kepresidenan menggelar gladi kotor persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.
Istana Kepresidenan menggelar gladi kotor, upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Petugas terdiri dari pasukan pengamanan presiden, pasukan pengibaran bendera pusaka, hingga pasukan TNI Polri melakukan persiapan. Dalam gladi ini akan dilakukan koreksi dan evaluasi demi menyempurnakan upacara kemerdekaan nanti. Karena ini masih gladi kotor, jadi sifatnya masih kami koreksi, evaluasi, jadi belum tentu pada saatnya nanti akan seperti ini persis. Yang pasti lebih menarik tentunya dibandingkan gladi ini. Dan besok terus akan berlangsung gladi kotor, gladi bersih, dan pada puncaknya tanggal 17. Helikopter pembawa bendera merah putih melintas di langit Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan formasi yang disiapkan untuk puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan pada Kamis 17 Agustus 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Komunitas Jemparingan atau Panahan Tradisional Surabaya menggelar turnamen memanah tradisional yang diikuti ratusan peserta dari Indonesia dan juga Malaysia. Turnamen panahan sengaja digagas untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. 750 atlet panahan tradisional atau jemparingan dari Indonesia dan Malaysia beradu taktik serta ketepatan memacu busur panah ke target sasaran dalam turnamen jemparingan yang berlangsung di lapangan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Selain diharuskan dapat memanah sesuai target sasaran yang telah disediakan, seluruh peserta juga diminta mengenakan pakaian adat masing-masing daerah untuk lebih memeriahkan acara. Turnamen jemparingan dengan tema Geladen Ageng Panahan Tradisional ini selain bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan budaya panahan tradisional ke generasi muda, juga sebagai rangkaian acara warga dalam menyemarakan perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Melestarikan budaya juga, ini kan panahan tradisional, jadi harus memakai baju adat, ya kan usulnya juga ada jemparing, ada hursko, jadi macam-macam kita kumpul di sini jadi satu. Target pada kegiatan pada hari ini adalah sosialisasi tentang panahan tradisional, mencintai budaya tradisional, dan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Turnamen panahan tradisional ini diikuti ratusan atlet yang berasal dari 23 provinsi se-Indonesia. Sementara peserta dari negeri serumpun Malaysia menerjunkan 12 atletnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.